Sisi gelap pahlawan Indonesia sebelumnya ada di gudang dan ditutup pakai sarung. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba bisa pindah? Ambar sih udah firasat curiga sama nih patung. Soalnya semalam juga dia kayak pindah ke masa lalu dan lihat ada noni Belanda yang lagi minta tolong di situ. Tapi sayang adiknya bikin Ambar jadi sadar dari halu. Bukan cuma Ambar yang sadar, neneknya juga semalam diisengin sama suara musik yang tiba-tiba dinyalain. Udah gitu piring di dapur juga ada yang jatohin. Si nenek emang pemberani, cuma kalau udah ditampakin kaki ya kali nggak refleks langsung lari. Udah saking ketakutan dia asal aja masuk ruangan, yang penting aman. Dikiranya si setan udah ketinggalan, tapi tiba-tiba keluarganya ngerayain momen lebaran. Tapi pada nggak sadar kalau neneknya hilang. Dicari ke kamarnya juga nggak ada. Yang bikin cucunya jadi pada nyariin si nenek kemana. Sampai dicek ke semua ruangan dan Ambar nggak sengaja kakinya nginjek becek-becekan dari depan ruangan. Karena penglihatan matanya buram-buram gak jelas, dia ngeraba-raba kalau ternyata dan serempak sekeluarganya langsung dibuat sadar kalau neneknya itu udah modar dengan cara yang gak wajar. Semuanya tanyain patungnya kemana, kenapa bisa hilang tiba-tiba. Giliran dicek sama Agus dan kakeknya, patungnya bisa balik ke tempat semula. Joko juga udah mulai curiga dan datanglah bapak-bapak polisi yang disuruh buat datang buat sekalian ngecek kondisi. Giliran dikasih lihat sama wujud neneknya ke Depok, tapi pas di mobil polisinya kayak lihat bayangan yang padahal di belakangnya jelas-jelas nggak ada orang. Adiknya Ambar udah mulai sadar kalau patungnya bisa berdiri dan bahkan kalau didatengin bisa kembali duduk lagi. Ambar seketika kayak dipancing buat dengerin suara musik yang bikin penglihatan sama orang Indonesia. Joko sama keluarganya sadar